Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Mun'im rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita akan membahas dhanantu wa akhwatuha. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala dhanantu wa akhwatuha wa hukmuha annaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha mislu dhanantu Muhammadan mujtahidan. Dhanantu dan saudaranya. Dan hukumnya itu menasabkan mubtada dan khobar sekaligus ya. Jadi kalau kana dan inna menasabkan salah satunya, kalau dhanantu dan saudaranya menasabkan keduanya. Jadi mubtadanya dinasabkan, khobarnya dinasabkan. Kenapa? Karena keduanya menjadi maf'ul baginya. Contohnya dhanantu Muhammadan mujtahidan. Aku menyangka Muhammad itu rajin. Di sini kan ya, dhanantu adalah fi'il dan fa'ilnya. Sementara Muhammadan adalah maf'ul bih awal. Kemudian mujtahidan maf'ul bih sanin. Jadi ada dua maf'ul bih. Dan memang dhanantu dan saudaranya merupakan kumpulan fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Lalu apa saja saudaranya dhanna? Wa akhwatu dhanna aqsamun. Dan ya, saudaranya dhanna itu bermacam-macam. Wahia hasiba mislu hasibtul jawwa sahwa. Hasiba artinya mengira ya. Contohnya hasibtul jawwa sahwa. Aku mengira udaranya sahwa itu bersih ya. Udaranya bersih. Kemudian khala ya. Khala ini artinya menghayalkan atau membayangkan ya. Khala mislu khiltul badra tali'an. Ya, aku membayangkan ya kalau purnama telah muncul. Purnama telah terbit. Kemudian za'ama mislu za'amtur riha asifatan. Za'ama ini, nah sebetulnya dhanantu dan saudaranya ini semuanya adalah af'alul qulub. Fi'il-fi'il yang bermakna perasaan. Makanya dari tadi artinya kalau enggak mengira, menyangka, menghayalkan, membayangkan ya, maknanya enggak jauh dari itu. Nah, za'ama sendiri artinya menyangka. Za'amtur riha asifatan. Saya menyangka angin itu sebagai asifah. Asifah ini itu apa namanya? Semacam badai gitu ya. Asifah ini seperti badai. Dan ini adalah kelompok yang pertama dari temannya dhanna. Kan tadi dikatakan bahwasanya dhanna itu temannya berkelompok-kelompok, bermacam-macam. Ini kelompok yang pertama, yaitu ya hasiba, khala, dan za'ama. Wahya ma'a dhannin tufidu tarjiha wuqu'il maf'uli. Dan ya, fi'il-fi'il ini bersama dengan adanya persangkaan ini memberikan faidah tarjih, menguatkan terjadinya maf'ul. Artinya kalau kita menggunakan kata hasiba, khala sama za'ama, maka ini lebih dekat kepada yang rajih. Artinya kalau kita mengatakan hasibtu Zaidan mujtahidan, maka sekalipun ini baru sangkaan, namun lebih kuat pada kenyataan. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua ya, ra'a mislu ra'aitul haqqa mu'ammiran wasidqa munajjian. Ra'a ini berpendapat ya. Ra'a ini berpendapat. Jadi ra'a di sini bukan melihat dengan makna, melihat dengan mata, tapi melihat dengan pandangan ya, maksudnya melihat dengan pendapat. Contohnya di sini ra'aitul haqqa mu'ammiran wasidqa munajjian. Aku memandang
bahwa yang hak itu atau kebenaran itu mu'ammiron, membangun, membuat maslahat. Wasidqa munajjian, dan kejujuran itu menyelamatkan. Di sini ya al-haqqa dan mu'ammiran dua-duanya sebagai maf'ul bi. Begitupun as-sidqa dan munajjian dua-duanya sebagai maf'ul bi. Nah, kemudian alima mislu alimtul batila makhzulan. Alima ya ini jelas sekali artinya adalah mengetahui, ya contohnya alimtul batila makhzula, ya. Aku mengetahui bahwasannya kebatilan itu makhzul, ya. Makhzul artinya hina. Kemudian wajada artinya mendapati. Mislu wajadtu syari'a muzdahiman. Aku mendapati jalanan macet, ya. Wa hiya tufidu tahqiqi wuqu'il maf'uli. Dan ra'a, alima dan wajada itu berfaedah menguatkan, ya, merealisasikan terjadinya maf'ul. Jadi bedanya kelompok yang pertama hasiba, khala dan za'ama dengan yang kedua, kalau yang pertama itu masih ada sangkaan, artinya masih ada keraguan. Sementara yang kedua ini ra'a, alima dan wajada, ini sudah tidak ada keraguan, jadi sudah memastikan, ya, tahqiq, sudah memastikan. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, ittakhadha, ya, mislu qaulihi ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ittakhadha artinya mengambil. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Kemudian ja'ala mislu ja'altul ma'a saljan. Ja'ala artinya menjadikan. Contohnya ja'altul ma'a saljan. Aku menjadikan air, ya, menjadi batu es, ya, saljan ini batu es. Kemudian sayyara mislu sayyartul qatna nasijan. Sayyara artinya menjadikan, ya, sama kayak ja'ala, atau membuat gitu, ya, memproduksi. Aku menjadikan, cotton itu adalah kapas, ya. Cotton itu adalah kapas. Bukan cotton tapi cotton, ya, dengan dhammah. Sayyartul qutna nasijan. Aku menjadikan kapas menjadi nasijan. Nasijan itu adalah kain, ya. Wahya tufidu tahwila walintiqala. Dan ittakhadha, kemudian ja'ala dan juga sayyara, ini memberikan faidah tahwil. Tahwil itu adalah merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Walintiqal, dan perpindahan, ya, sama. Jadi intinya ittakhadha, ja'ala dan sayyara itu merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Ini kelompok yang ketiga. Kemudian kelompok yang keempat sami'a, mislu sami'atul ustada yashrahud darsa. Ya, kelompok yang keempat, yang pertama adalah sami'a. Contohnya sami'atul ustada yashrahud darsa. Sami'a ini jelas artinya mendengar, ya. Aku mendengar ustadz sedang menjelaskan pelajaran. Fal ustadu maf'ulun awwalun wa jumlatu yashrahud darsa maf'ulun sanin fi mahalli nasbin. Maka dalam kalimat sami'tul ustada yashrahud darsa, al ustada sebagai maf'ul bi yang pertama. Kemudian jumlah dari yashrahud darsa sebagai maf'ul yang kedua pada kedudukan nasab. Akan tetapi, ya, banyak para pensyarah kitab Al-Ajurumiyah yang mengeluarkan sami'a dari temannya dhanna. Kenapa? Nah, kita baca alasannya. Was-sahihu anna sami'a la tata'adda illa ila maf'ulin wahidin fal jumlatul fi'liyatu halun. Yang benar bahwasanya sami'a itu tidak membutuhkan kecuali hanya kepada satu maf'ul saja. Sementara jumlah fi'liyahnya sebagai hal. Jadi yang tepat, ya, meskipun Ibnu Ajur Mason Haji memasukkan sami'a sebagai
temannya dhanna, namun banyak para pensyarah kitab Al-Ajurumiyah mereka sepakat bahwasanya sami'a ini bukanlah temannya dhanna. Kenapa? Karena sami'a itu ya merupakan fiil yang hanya membutuhkan satu maf'ul. Kalaupun ada jumlah setelahnya, seperti dalam kalimat ini, sami'atul ustada yashrahud darsa, maka yashrahud darsa lebih cocok sebagai hal. Ya, karena menjelaskan ya keadaan ustad. Ya, aku mendengar ustad dalam keadaan sedang menjelaskan pelajaran. Jadi yang kuat sami'a bukan temannya dhanna. Qala sahibul jurumiyati wa amma dhanantu akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani laha wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqulu dhanantu zaidan muntaliqan wa khiltu amran syakhisan wa ma ashbaha dhalika. Berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimallahu ta'ala, adapun dhanantu dan saudaranya, maka dia menasabkan mubtada dan khabar, karena keduanya adalah maf'ul baginya. Kemudian ya dhanantu dan saudaranya adalah dhanantu, hasibtu, khiltu. Kemudian za'amtu. Nah ini dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu ini berfaidah ya adanya keraguan di situ, adanya persangkaan di situ, tapi lebih kuat kepada tarjihnya, lebih kuat kepada kebenarannya. Sementara ra'aitu, alimtu, wajadtu, ini dengan keyakinan. Kemudian ittakhatu dan ja'altu, kemudian tadi tambahan dari pensyarah sayyartu, ini digunakan untuk merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian sami itu yang rajih, dia bukan temannya dhanna. Taqulu, kamu katakan dhanantu zaidan muntaliqan, aku menyangka Zaid itu pergi. Wa khiltu amran syakhisan, aku mengira ya Amr itu hadir. Wa ma asbah dzalika, dan contoh yang serupa. Mulahadhatun, perhatian khusus. Al-fi'lu qismani lazimun wa huwa ma la yansibul maf'ula bihi bi nafsihi bal bi harfil jarri mislu dhahaba. Fi'il itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bi dengan dirinya sendiri, akan tetapi dengan huruf jar. Contohnya dhahaba. Nah, dhahaba ini adalah fi'il lazim karena enggak butuh objek atau maf'ul bi. Sementara yang kedua adalah muta'addin wa huwa ma yansibul maf'ula bihi bi nafsihi mislu janal falahul qutna. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bi dengan dirinya sendiri. Contohnya janal falahu al-qutna, ya. Petani, jana itu artinya menenun, ya. Jana bukan menenun tapi memanen, ya. Jana itu memanen. Jadi para petani falah itu seorang, ya. Seorang petani memanen qutn, ya, kapas. 6. Wal fi'lul muta'addi aqsamun, dan fi'il muta'addi itu bermacam-macam. Qismun yansibu maf'ulan wahidan mislu akaltu ta'aman wa syaribtu ma'an. Satu kelompok menasabkan satu maf'ul saja. Contohnya aku makan makanan dan aku minum minuman. Ini contoh maf'ul bih, contoh fi'il yang hanya memiliki satu maf'ul bih. Kemudian yang kedua, qismun yansibu maf'ulaini asluhuma al-mubtada'u wal khabaru wa qad sabaqa. Kelompok yang kedua menasabkan dua maf'ul, yang mana asalnya adalah mubtada dan khabar, dan sungguh telah terdahulu pembahasannya. Tadi udah kita bahas, ya. Misalnya tadi ketika kita mengatakan ya dhanantu Muhammadan mujtahidan, itu asalnya Muhammadun mujtahidun. Ini maksudnya. Kemudian yang ketiga, qismun yansibu maf'ulaini
Ini yang berbeda dengan yang kedua. Jadi sama-sama menasabkan dua maf'ul bih, tapi gimana? Laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabara. Yang mana aslinya bukan mubtada dan khobar. Jadi ada fi'il yang butuh dua maf'ul bih. Kelompok yang pertama, dua maf'ul bihnya merupakan mubtada dan khobar. Kelompok yang kedua, dua maf'ul bihnya bukan mubtada dan khobar. Contohnya, a'taitul 'amila ujrahu. Ya. Aku memberikan kepada pekerja ujrahu, upahnya. Ini kan kalau a'taitunya dibuang, nggak bisa kita bikin kalimat al-'amilu ya ujruhu, nggak bisa. Masa artinya pekerja itu upahnya, nggak bisa ya. Jadi ada dua maf'ul yang merupakan asalnya mubtada khobar, ada dua maf'ul yang kalau fiilnya dibuang nggak bisa jadi mubtada dan khobar ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.